Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barijara Channel, channel untuk belajar bersama dan juga berbagi tentang berbagai hal, khususnya yang terkait dengan analisis data statistik dan juga pemrograman. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak kita teman-teman semua untuk bagaimana caranya membuat sebuah analisis data, yaitu analisis validitas dan reliabilitas sebuah instrumen. Jadi misalkan saya sudah punya contoh data uji coba terhadap 15 orang, jadi ada 20 item pertanyaan, kita membuat sampel 15 orang, datanya ini sudah ada. Ini akan kita coba membuat sebuah analisis validitas dan reliabilitas. Jadi ada dua nanti ya. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan SPSS, kemudian yang kedua akan mencoba menghitung validitas menggunakan Excel itu sendiri. Oke, langsung aja kita kopikan data ini ke spreadsheet SPSS. Oh ya, di sini saya menggunakan SPSS versi 222 ya. Ini tinggal kita kopikan aja, tinggal copy, kemudian kita tinggal buka menu analisis. Nah, ini ada di menu scale reliability analysis. Nah, ini kita pilih semua, klik masukkan ke ini modelnya pakai alpha ya, pakai alpha Cronbach. Nah, di tombol stasi kita pilih ini aja cukup, scale if item deleted. Ini cukup kalau cuman untuk melihat apakah tersebut data valid atau tidak, cukup diklik yang ini, lainnya bisa kita abaikan. Oke, kita continue, klik oke. Nah, langsung muncul output. Gampang sekali bukan? Nah, ini nanti analisis validitas hanya melihat dari mana tadi? Nah, ini dari corrected item total correlation. Jadi ini nilai korelasi terkoreksinya berapa? Ini kita bandingkan dengan nilai tabel R. Jadi kalau tadi ada 15 sampel ya, berarti N15. Tabel R-nya itu kalau kita lihat di tabel R itu berarti 0,444. Jadi kita bandingkan apakah ada nilai R yang lebih kecil daripada 0,444. Oh, ternyata ada ini pada nomor 36 itu 0,01. Berarti ada satu item pertanyaan yang tidak valid. Ini ada keterangan nilai alpha Cronbach, nilai reliabilitasnya. Ini kalau variabel 36 dihapus, dia akan naik dari 0,942 menjadi 0,957 ya. Oke, kita coba hapus dulu yang variabel yang tidak valid tadi. Variabel berapa tadi ya? Ke pertanyaan ke 36 ya, 36 kita hapus. Oke, kita lanjut lagi, kita ulang lagi analisis scale reliability analysis. Oke, kita langsung aja, nanti udah dicentang ya. Nah, oke, klik. Kita lihat. Nah, setelah variabel pertanyaan item pertanyaan nomor 36 dihapus, ini alpha nilai reliabilitasnya naik jadi 0,957 dari 0,942 ya, 0,942 naik jadi 0,957. Nah, ini setelah dihapus item pertanyaan nomor 36, semua item pertanyaannya menjadi di atas 0,444, semuanya valid ini.
Jadi sangat mudah membuat sebuah analisis validitas dengan menggunakan SPSS. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tidak punya software SPSS gitu? Nah, saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk menghitung analisis validitas dengan menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Perhitungan manual dengan Microsoft Excel. Ini kalau kita tidak memiliki software SPSS. Caranya gimana kalau misalkan kita mau menghitung dengan Microsoft Excel? Jadi kita harus tahu dulu rumus validitas produk momen itu seperti apa. Nah, ini saya punya rumusnya. Nah, ini rumus validitas momen. R itu validitas produk momen. R kecil ini adalah korelasi antar item, ini standar deviasi, kemudian varian. Nah, ini standar deviasi. Nah, yang pertama adalah kita menghitung koefisien korelasi antara item pertanyaan pertama sampai 20 dengan item total itu ya. Kita misalkan isikan pada sel C2 korelasi. Nah, sel 23 kita ketikkan korelasi antara item pertama dengan total. Nah, ini kita kopikan aja ke seluruh item. Nanti ketemu korelasinya. Nah, kemudian akan berikutnya apa? Nah, kita lihat. Setelah itu hitung standar deviasi masing-masing item. Itu misalnya kita ketikkan pada kolom C25 ya. Ketikkan dengan rumus fungsi di Excel stdef. Nah, ini stdef untuk masing-masing item. Ini juga kita kopikan untuk seluruh item. Ini sampai dengan total kalau stdef ya. Nah, berikutnya kita menghitung variasi untuk masing-masing item. Yaitu pada misalkan kita pada C27 kita ketikkan var, itu fungsi variasi di Excel ya. Ketikkan var. Nah, ini kita kopikan juga untuk seluruh item sampai dengan total. Nah, kemudian baru kita menghitung rumus validitas produk momen yang tadi itu. Nah, ini kalau kita terjemahan dalam fungsi Excel, nah C23 itu korelasi antar item tadi. Nah, SW itu berarti standar deviasi dari total, C25 standar deviasi untuk masing-masing item. Nah, ini SGRT itu akar kuadrat itu ya. Ini sesuai dengan rumus produk momen. Kita coba di Excel ke C29. Nah, ini sama dengan ini C23 dalam kurung dulu. C23 kali W25. Kita kunci W25 nya ya. Dikurangi C25 tutup kurung dibagi SGRT akar kuadrat dari W27. Ini kita kunci juga W27 nya ditambah C27 kemudian dikurangi 2 kali R. R itu berarti C23 kali SI W25 kita kunci kali C25. Kita tutup kurung. Oke. Nah, ini kita kopikan juga untuk seluruh item. Nah, nilai-nilai pada baris ke-29 ini adalah nilai validitas untuk seluruh item. Ya. Ini yang akan kita bandingkan dengan nilai R pada tabel. Jadi dengan responden 15 itu nilai R-nya adalah 0,444. Nah, kita pakai rumus if aja ya, untuk memudahkan kita melihat mana yang valid dan mana yang tidak valid. If dalam kurung jika nilai pada baris ke-29 lebih besar daripada baris ke-30 berarti valid. Dan rumusnya kayak gini. Kita valid. Oke, ini kita kopikan aja seluruh item.
ini ternyata ada satu item seperti yang tadi pengennya spesies ya, ada satu item yang tidak valid, item nomor 16. Nilai korelasi validitasnya 0,01, ini jauh lebih kecil daripada 0,44, sehingga ini akan kita hapus saja. Jadi sebelum kita nanti menghitung angka reliabilitas, kita hapus saja dulu item ke 16 ini. Ini tinggal kita hapus, tidak perlu mengetikkan ulang rumus-rumus yang tadi. Nah, kita hanya sekarang akan menghitung nilai koefisien reliabilitasnya seperti apa. Nah, rumusnya adalah, nah ini dia, alfa sama dengan K dibagi K-1. Nah, K ini adalah banyaknya item yang diuji, S ini variasi, dan ini S itu varian dari total. Nah, karena K-nya itu tadi dari 20 item sudah dikurangi satu yang dihapus, maka menjadi 19. Ini dibagi 18. Rumusnya kalau diterjemahkan dalam fungsi Excel seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita ketikkan pada sel ketiga C33 itu, kita coba 19 dibagi 18. 19 itu item pertanyaan, 18 itu K-1 ya teman-teman, dikurangi 1. Nah, kali dalam kurung 1 dikurangi jumlah, nah, sum dari variasi dari item pertanyaan. Nah, ini jumlah dari variasi ini. Nah, ini. Kemudian dibagi variasi dari item total. Item total itu yang ini. Nah, ini item total. Oke, kita enter. Nah, ketemu 0,957. Nah, inilah nilai koefisien reliabilitasnya. Ini kalau juga kita bandingkan dengan nilai R jauh lebih besar ya, sehingga instrumen dianggap valid dan reliable. Dan nilai ini kalau kita bandingkan dengan yang hasil output SPSS tadi, itu kan 0,957 ya. Ini kalau pembulatan 4 angka di belakang desimal. Nah, kalau di SPSS itu pembulatan 3 angka di belakang desimal, 957. Nih, ini sama persis. Demikian juga untuk koefisien validitasnya sama persis ya dengan output hasil SPSS. Oke, itu aja. Selamat berjumpa kembali di lain video.